Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat bahagia teman-temanku semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Husnaini dari Bimbingan Konseling Semester 3 nomor induk mahasiswa 1901000015 dan samping kiri saya. Saya nama lengkap Imam Asraf Daudin dari Prodi BK semester 3 NIM 1901000010 dan juga teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Firdan Asmi dari Prodi Pendidikan BK semester 3. NIM saya 190104 kali 21. Monggo, silahkan. Oh iya, untuk pertemuan kali ini atau perjumpaan kita kali ini, ya selamat bahagia untuk semuanya. Ya bahagia. Ya, ada pembahasan tentang pergaulan yang baik. Ya, jadi untuk pertama kalinya tentang pergaulan. Apa sih yang dinamakan pergaulan? Ya, pergaulan kan bisa diartikan hubungan satu dengan satu orang maupun lebih yang didasari dengan rasa cinta yang murni tanpa adanya alasan apapun, ya, dengan rasa cinta yang murni. Lalu yang selanjutnya perlu diperhatikan di dalam pergaulan yang baik pasti kita mempunyai tujuan tertentu, ya. Jadi tujuannya kita melakukan pergaulan yang baik yaitu yang pertama yaitu supaya apa? Supaya kita bisa saling tolong menolong, baik menggunakan harta benda kita maupun menggunakan jiwa raga kita, seperti itu. Nah, keberhasilan dalam melakukan pergaulan yang baik itu dapat memengaruhi prestasi belajar dari teman-teman semuanya dan dapat menentukan juga masa depan teman-teman nanti ke depannya seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman yang masih siswa-siswi belajar, nah bisa manfaatkan waktunya untuk mencari pergaulan yang baik di organisasi ataupun ekstrakurikuler yang lain, sehingga dapat menunjang prestasi belajar kalian nantinya. Serta jangan lupa ini, kegiatan remaja merupakan kegiatan yang sangat efektif untuk menjalin tali silaturahmi. Terutama sekarang di zaman pandemi seperti ini dilarang tatap muka katanya. Harus memakai masker ataupun yang lain. Nah, untuk memanfaatkan ini, kita manfaatkan sosmed ataupun yang dinamai sosial media. Apa itu? Menggunakan Facebook, menggunakan Instagram ataupun yang lainnya. Di samping itu, di dalam melaksanakan kegiatan remaja yang baik ataupun yang efektif harus dilandasi dengan 3 poin. Yang pertama, poin kasih sayang, yang kedua, kesabaran, dan yang ketiga, keikhlasan dalam tolong menolong. Di samping itu, ada beberapa poin penting, yaitu ada 8 poin yang akan kita sampaikan. Untuk yang pertama yaitu, silakan Mas Asraf. Mungkin yang pertama kalinya kita harus memikirkan, memilih mana teman yang baik untuk kita bergaul, ya, untuk kita berteman. Jadi jangan sembarangan memilih teman. Karena apa? Ketika kita berteman dengan orang yang tidak baik, ya, mungkin kita akan terjerumus kalau kita tidak mempunyai prinsip, tidak mempunyai dasar, ya, itu mudah untuk terjerumus atau kita masuk dalam golongan mereka. Kalau kita mempunyai prinsip yang besar, mempunyai ya keniatan yang mantap, oh ya nothing, tidak masalah, mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua perlu diperhatikan, harus adanya sifat saling memaafkan. Ketika dia minta maaf, oke, kita terima, tapi kita juga harus meminta maaf juga, ya. Karena mungkin kita yang namanya manusia mempunyai keluputan, mempunyai kesalahan. Jadi nggak ada salahnya kita juga meminta maaf. Lalu yang selanjutnya yaitu harus mempunyai kemampuan untuk menyimpan rahasia teman kita, ya. Apalagi kok dia bercurhat terhadap kita, bercerita terhadap kita tentang aibnya sendiri. Walaupun di dalam obrolan tersebut dia meminta saran maupun motivasi, ya. Jadi kita harus bisa-bisa atau pandai-pandai menyimpan rahasia tersebut. Nah, untuk yang nomor 4 yaitu jangan mudah dihasut oleh orang lain. Anggaplah omongan yang seperti itu, omongan yang baik ataupun tidak baik, kita simpan. Akan tetapi kalau omongan yang baik kita simpan di dalam hati, kalau omongan yang tidak baik masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
biar tidak apa Mas Gus? Iya. Nah, itu sedikit lulusan dari Mas Gus Asraf. Intermezzo. Iya intermezzo, iya. Karena keluar. Iya. Dan untuk yang kelima yaitu jangan mudah terperosok karena keberhasilan teman. Ini yang biasanya sering kita jumpai ya. Nah, keberhasilan teman kita landasi dengan motivasi kita untuk bangkit dari keterpurukan itu, jangan malah kita yang terperosok. Nah, untuk yang keenam yaitu jangan mudah mengeluh. Seperti lagunya The Massive. Seperti apa teman-teman? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Gitu teman-teman. Oh. Nah, itu yang poin penting biar kita tetap semangat. Nah, untuk yang selanjutnya silahkan. Untuk selanjutnya poin ketujuh, hal yang harus diperhatikan salah satunya yang pertama, kita jangan ragu atau jangan gengsi untuk mengakui kesalahan kita. Jadi semisal kita punya salah, ya langsung minta maaf, jangan gengsi atau ragu, nggak mau minta maaf dulu atau seperti itu. Lebih baik kalau kita punya salah ya kita ungkapkan saja, kita meminta maaf. Nah, yang kemudian poin terakhirnya, kita harus juga mengenali teman kita itu seperti apa, lingkungan pertemanan itu seperti apa, dan juga jangan merasa saya itu di antara teman saya, nggak ada paling wow, paling pinter lah atau paling segalanya, itu kita nggak boleh seperti itu. Jadi mungkin itu ada beberapa hal tadi yang disampaikan saya dan teman-teman. Bagaimana sih cara bergaul yang baik itu seperti apa, kurang lebihnya seperti itu tadi. Ya, ada 8 poin ya. Iya, ada 8 poin. Perlu dicatat, penting itu. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan dari luar ya. Terkadang ada pertanyaan seperti apa? Nah, Tentang saya pergaulan yang Saya baik itu kenapa? seperti apa? Saya ini mau menyampaikan Ya, biasanya pertanyaan dari ada- keluh kesah dari ada salah teman. satu siswa. Nah, ada pertanyaan dari barangkali dari rekan-rekan bisa menjawab ya. Ada pertanyaan seperti ini. Ada satu orang, dia itu mempunyai teman, namanya nggak usah disebutkan lah. Nah, temannya itu datang di saat dia senang, akan tetapi di saat dia susah nggak mau datang ataupun nggak mau membantu. Gimana sih pendapat teman-teman semua mengenai teman yang seperti itu? Silahkan dari Mas Asraf ataupun Mas Firhan. Ya, dari suku adat dulu. Suku adat. Dari tua. Makasih loh sebelumnya. Ya silahkan, monggo. Menanggapi dari pertanyaan yang sering muncul tadi ya, Ya. yang diutarakan oleh Mas Nurul, kalau misal ada teman yang datang kalau cuman butuh, terus kalau misal kita lagi butuh dia malah dia nggak ada, Ya. gitu kan. Ditinggal Bagaimana pas sih sayang-sayang. menanggapinya? Nah, yang pertama, kalau menurut saya ya, menanggapi teman yang seperti itu, kayak kadang kita juga harus kasih pelajaran loh, dalam artian kalau misal dia butuh kita jangan selalu ada buat dia, dalam artian bukan kita nggak mau bantu, tapi buat jadi pelajaran dia Iya. bahwa ya berteman tuh jangan cuma pas ada maunya doang. Nah, tapi selain itu, misal pun dia lagi butuh atau dia lagi benar-benar butuh kita lah, dia lagi masalah di bawah, butuh support, nah kita bisa masuk di situ. Nah, tujuannya apa? Biar dia sadar gitu loh. Oh, selama ini temen yang cuman dia manfaatkan lah ya ibaratnya. Ternyata dia juga care loh pas gue lagi down, pas gue lagi di bawah, dia care. Jadi dia nanti sadar bahwa pertemanan yang dia lakukan dalam artian cuman friend with benefit lah ya. Iya. Dalam artian Bahasa Inggrisnya cuman- betul. cuman menyangkut Is. keuntungan kita pun dia akhirnya sadar, oh selama ini dia sudah bersalah banget gitu loh. Jadi ada nilai pelajaran yang akhirnya bisa membuat dia tuh sadar loh bahwa ya salah pertemanan yang seperti itu. Mungkin dari wakil ketua adat. Aduh. Oh ya udah ada. Ini sedikit menambah ya. Bagaimana menyikapinya? Menyikapinya yaitu kita harus selalu berbuat baik terhadap orang yang tidak berbuat baik terhadap kita. Hal yang semacam itu kan dianggap tidak baik karena hanya mementingkan egonya sendiri. Dan tapi walaupun bagaimanapun dia itu kita terhadap orang tersebut kita harus selalu berbuat baik. Jangan hanya satu kali saja. Karena meluluhkan hati seseorang tidak hanya cukup satu kali. Mungkin butuh berulang-ulang kali, bahkan lebih dari 10 bahkan 20 sampai seterusnya.
Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu berbuat baik terhadap orang yang tidak berbuat baik terhadap kita, atau orang yang tadi mementingkan egonya sendiri. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Puas jawabannya mungkin. Ya, alhamdulillah kalau udah dapat jawabannya saya terima kasih. Ntar akan saya sampaikan juga ke orang yang bertanya. Siap, mungkin cukup ya, Cukup, teman-teman, cukup. Ya. Ya, jadi bisa disimpulkan mungkin seperti apa tentang Monggo. pergaulan yang baik. Ya, menurut saya teman yang baik adalah teman yang di saat senang susah itu ada. Untuk Mas Wirhan silahkan tambahan Ya, kata-kata motivasinya. kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Ya, Mas Monggo. Asraf. Ya, mungkin tadi ya, jangan terlalu memaksakan terhadap seseorang, karena kita belum tentu tahu keadaan dia, walaupun kita memang membutuhkan posisinya atau bantuannya. Ya. Jangan terlalu memaksakan seperti itu. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Cukup, ya. Dan saya mewakili teman-teman juga, mohon maaf apabila saat penyampaian ataupun pematerian tadi banyak kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Ya. Mungkin cukup ya. Ya, siap. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.